Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur, walaupun tadi tiba-tiba hujan ya, sedikit mungkin terhalang tadi perjalanan, ya tetapi kita saat ini berada di Bait Allah, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah anugerah Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah mengendalikan lidah. Ya, mengendalikan lidah. Kita melihat peristiwa yang terjadi. Ya, baik akhir-akhir ini maupun sebelumnya, ada berita-berita yang tidak benar, ada perkataan-perkataan yang tidak benar, ada perkataan-perkataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan akibatnya fatal, mengerikan, terjadi kekacauan, bahkan terjadi pembunuhan. Kalau kita ikuti peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, ya ada berita berkata bahwa seseorang menceritakan hal yang tidak benar kepada pelaku. Ya akhirnya pelaku marah dan membunuh. Ya seperti itu karena ada yang menceritakan sesuatu yang tidak benar. Nah rupanya ini lidah ini luar biasa. Ya bisa rumah tangga hancur karena ada omongan lidah. Bisa juga satu persekutuan rusak karena lidah. Bisa gereja juga mengalami perpecahan, kekacauan karena lidah. Bahkan juga satu bangsa, ini luar biasa. Jadi perkataan ini luar biasa. Nah mengendalikan lidah rupanya firman Tuhan sudah dinyatakan supaya manusia berhati-hati dengan lidahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ya peristiwa ya, dan ada satu lagu yang berkata, memang lidah tak bertulang. Ini satu lagu, mungkin ada yang tahu ya. Memang lidah tak bertulang. Ya, jadi saya yakin penulis lagu ini mengerti banget. Ya memang lidah gak ada tulangnya. Kalau ada tulangnya gimana kita bisa makan, bisa ngomong ya. Tetapi yang diartikan adalah tidak bisa dikendalikan. Dia kecil, dia pokoknya berputar-putar gitu loh. Ya omongan itu bisa kemana-mana. Jadi hal lidah tak bertulang. Mungkin hari ini kita berjanji, tapi besok janji itu kita batalkan, kita tidak tepati. Jadi lidah tak bertulang ya. Saya pikir kita setuju ya dengan lagu itu ya, karena memang mengingatkan kita untuk hati-hati dengan lidah kita. Ada pepatah lain berkata, mulutmu adalah harimaumu. Jadi yang dimaksud juga perkataan kita, lidah kita. Ada berbagai persoalan timbul oleh karena lidah yang tidak terkendali. Ada persoalan tidak terselesaikan karena lidah tidak mau mengatakan hal yang sebenarnya. Akhirnya situasi semakin ruwet ya, tidak terselesaikan dan bisa ada korban ya, korban orang lain bisa jadi korban. Kita harus mengendalikan lidah kita. Ya, mengapa kita harus mengendalikan lidah kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Mengapa kita harus mengendalikan lidah ini? Firman Tuhan yang kita renungkan pertama alasannya adalah kita harus menyadari bahwa lidah kita mempunyai kekuatan yang dahsyat. Nah, penggunaan lidah yang tidak tepat akan membawa kehancuran baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ini yang sering tidak disadari oleh seseorang ketika lidahnya bekerja. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tidak menyadari bahwa perkataan itu bisa berakibat fatal jika tidak terkendali. Ya, omongan itu bisa menghancurkan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi kita harus menyadari bahwa lidah ini mempunyai kekuatan yang dahsyat, luar biasa. Ya, ini harus kita pahami, ini kita harus sadari, ini harus kita mengerti
Sehingga kita akan berhati-hati waktu berkata-kata, berhati-hati ya waktu mau menyatakan sesuatu. Lidah kita haruslah terkendali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di ayat 8, ya Yakobus pasal 3 tadi dikatakan begini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ini firman Tuhan katakan. Kita pernah mengalaminya. Saudara pernah mengalaminya. Ketika kita dikuasai oleh sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, kita luapkan, kita keluarkan melalui kata-kata kita, lidah kita. Ya, dikatakan adalah sesuatu yang buas, bisa memangsa orang lain, bisa ada korban dari lidah kita, dari perkataan kita. Ya, waktu kita tidak menguasai lidah kita, itu mengandung racun yang mematikan. Wow, ada orang yang tidak mengalami sejahtera dalam hidupnya karena selalu mengingat kata-kata seseorang kepadanya. Ada orang berkata begini, daripada saya diomongin seperti itu, lebih baik dipukul saja. Saya lebih rela menerima saya dipukul, ditendang, digebuk daripada mendengarkan kata-kata itu. Artinya kata-kata itu bisa menusuk sampai ke ulu hati, sampai ke sumsum. Dan itu membuat seseorang bisa mengalami kehancuran yang dahsyat. Tetapi ketika seseorang ya tidak mengendalikan dirinya dan berkata-kata sesuatu yang tidak benar, apakah dia menyadari akibatnya? Tidak. Ya, itu terjadi kan? Pernah kita alami. Pernah kita mengatakan sesuatu yang tidak benar dan kita tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Kalau seseorang disadarkan bahwa kata-katanya itu ternyata bisa mencelakakan orang lain, bisa mencelakakan diri sendiri, maka dia tidak akan mengatakannya. Jadi ada nasihat yang berkata, sebelum mengatakan sesuatu, berdiam diri dulu dan pikirkan dulu. Nah, saudara pernah nggak waktu marah berpikir? Sebentar saya pikirkan, kata-kata apa ya yang mau saya pikirkan? Saya mau katakan, pernah nggak? Enggak, langsung. Ini namanya tak terkendali. Bla 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 bla. Akhirnya disambung lagi dari sebelah sana. Disambung lagi dari sana, disambung lagi dari sana. Hancurlah sudah. Dan iblis bisa gunakan itu. Lidah kita. Kalau kita tidak mengendalikannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana kekuatan lidah itu luar biasa kalau tidak terkendali. Itu menghancurkan. Di ayat 3 berkata begini. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ya kekang ini kelihatan kecil, tapi seluruh tubuh ini terkendali kalau ini kita sudah pegang. Pegang, kekang mulutnya. Mau kita bawa ke kiri dia akan nurut ke kiri, mau ke kanan ke kanan. Tetapi kalau tidak ada ini, jangan harap bisa dikendalikan ini. Ya, justru dia bisa menyerang kita. Ya, bisa menghancurkan kita. Ketika kita coba-coba mendekat dia tanpa kekang. Ya. Jadi dikatakan bahwa kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Yang mengendalikan kuda itu ya ini adalah gambaran juga pada kita. Kalau lidah kita bisa kita kendalikan, seluruh hidup kita bisa kita kendalikan. Ya. Tetapi jujur, begitu sulit mengendalikan mulut kita, begitu sulit mengendalikan lidah kita. Setuju Bapak Ibu? Halo, coba lihat kiri kanan dan katakan, lidah memang tak bertulang. Pak, kok ngomong begitu? Ngomong apa tadi? Loh, omonganmu itu loh, menghancurkan dia.
Waduh, kok dia ngomong begitu ya? Waduh, minta maaf, tidak sadar. Nah, waktu kita mengatakan sesuatu yang tidak benar karena kita tidak mengendalikan lidah kita, memang dipengaruhi juga dengan pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Apa yang ada di dalam itu yang keluar. Dan lidah hanya alat. Ya. Bisa enggak kita menyampaikan sesuatu ya yang bisa melukai hati orang? Jika hati kita bersih, jika hidup kita bersih, ya, tentu yang akan keluar adalah sesuatu yang baik, yang bersih. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, ya, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, memang kita udah percaya kepada Yesus. Tetapi tubuh kita, ya, kedagingan itu masih ada. Saudara tidak bisa menjamin hidup saudara setelah menjadi orang percaya, maka kata-katanya selalu bagus, kata-katanya selalu membangun. Tidak bisa dijamin. Ada kalanya sepertinya kita kehilangan kontrol. Maka dikatakan ayat 8 tadi, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak berkuasa. Aduh, saya sih sebenarnya tidak mau ngomong begitu. Kok akhirnya saya ngomong begitu ya? Kita sih maunya ngomong iya kalau iya, tidak kalau tidak. Selebihnya dari setan. Oke, berarti lidah kita harus jujur ya. Kalau iya, bilang ya. Kalau tidak, bilang tidak. Tetapi, pernahkah kita tidak jujur? Sering, sesekali, seringkali. Di dunia ini banyak orang gak jujur. Kadang-kadang kita terjebak di sana. Bapak Ibu, kita berkunjung, mari makan. Sudah makan belum? Ya sudah, terima kasih. Padahal belum makan. Pernah begitu? Iya, terus gimana dong Pak Pendeta? Kan itu kan bohong-bohong kecil lah. Enggak. Iya kalau iya, tidak kalau tidak. Bapak Ibu tadi pagi sudah makan belum? Itu ada yang jujur belum? Tapi yang juga ya, ada sudah. Ya enggak apa-apa, saya sudah. Ya. Tapi kalau berkunjung ke rumah orang, walaupun belum makan bilang sudah. Padahal belum. Lagi-lagi nggak jujur. Habis lidah sih nggak bertulang. Terus gimana dong Pak Pendeta kalau ditanya? Kan kita kan sungkan juga. Ya bilang aja. Ya belum makan. Enak juga ya, gimana? Ya belum, tetapi apa? Lanjutkan aja. Gimana mau katakan supaya kita nggak ikutin undangannya untuk makan? Lidah memang tak bertulang. Oh, itu sederhana. Ya. Saya melihat satu ilustrasi yang bagus sekali. Jadi ada anak kecil. Enggak perlu diajarin, rupanya dia udah pintar. Lidahnya itu loh, bahaya juga anak kecil ini. Enggak tahu dari mana idenya, ada seorang bapak datang ke rumah mereka. Dan mau ketemu papanya. Terus dia bilang, papa saya itu budek. Ngomong harus keras. Oh gitu ya? Iya. Kemudian setelah itu dia pergi cari papanya. Pak ada tamu tapi budek. Harus keras. Oh iya begitu ya? Oh kalau nggak salah Pak RT barangkali yang datang. Oh begitu? Iya. Akhirnya ketemulah dua. Jadi ini satu teriak, satu ini teriak. Cocok kan? Satu teriak kan sama-sama budek. Padahal nggak budek. Setelah selesai, sakit. Payah dengan orang budek, kata bapaknya. Yang satu, aduh sakit, payah dengan orang budek. Yang budek sebenarnya siapa? Nggak ada. Yang cari masalah siapa? Anaknya, anak tuan rumah yang kata-katanya itu loh. Begitu polosnya, Pak ada tamu tapi budek, ngomongnya harus kuat. Dengan polosnya, hati-hati orang kalau bicara kelihatan polos belum tentu benar loh. Setuju Bapak Ibu? Ya, kamu melihat tadi barangnya jatuh. Oh, enggak, padahal udah dikantongin. enggak tahu, saya enggak tahu, sungguh. Halo, lidah memang tak bertulang. Kejadian yang sampai sekarang, ada yang berkata yang seperti ini, ada yang berkata seperti ini, ada yang berkata seperti ini. Wow, macam-macam. Gak ada yang bisa kita percaya kalau begitu. Memang hati-hati, ya. Luar biasa.
Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya, kecil tapi dahsyat. Punya power yang hebat, bisa menghancurkan. Ya, tetapi bisa juga membangun. Kalau kita bisa kendalikan, bermanfaat. Ya, ada orang yang mau bunuh diri, ketika seseorang menyatakan sesuatu kepadanya, ya, kalimat yang membangun, kalimat positif, bagus. Orang itu akhirnya tidak jadi bunuh diri. Tetapi kalau orang mengatakan sesuatu yang tidak membangun, maka akan menghancurkan seseorang. Ini perlu kita sadari hari lepas hari. Sudah, ya, dikekang, mengenakan kekang pada mulut, sudah, sehingga terkendali semua. Kita perlu mengendalikan lidah kita, mulut kita. Gambaran yang kedua supaya kita jelas betapa dahsyatnya kekuatan lidah itu. Di ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Kecil, nggak ada besar sekali. Ya, apa itu? Kemudi itu, wah masa kemudinya besar banget sampai 3 orang yang dari sana satu, nggak ada, kecil. Tapi bisa mengendalikan. Ini menggambarkan bahwa kekuatannya dahsyat. Jadi kalau salah mengendalikan, berbahaya. Jurumudi salah mengendalikan, maka kapal itu bisa hancur. Bisa porak-poranda. Tetapi ketika jurumudi menggunakan atau mengemudi dengan baik, kemudi tetap dipegang, dikendalikan walaupun dia kecil kemudi itu. Tetapi bisa menghadapi berbagai persoalan di depan. Angin keras, ombak yang besar, badai yang datang bisa dihadapi. Karena jurumudi memegang kemudi. Kemudi itu kecil. Dan lihat kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Lidah kita kecil, ya, tapi sangat-sangat dahsyat. Itu sebabnya kita perlu kendalikan lidah kita. Kita kendalikan kata-kata kita. Mulai kita belajar mengendalikan kata-kata kita. Memang tidak mudah. Apalagi kita sebelumnya telah terbiasa dengan kata-kata yang tidak baik. Merasa tak bersalah ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak benar. Kadang-kadang kata-kata makian keluar dari mulut kita. Nama-nama binatang kita sebut kepada orang lain. Itu sangat berbahaya. Itu tidak baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari kata-kataku ini bisa berbahaya. Aku harus kendalikan. Ya. Ada anak dari kecil karena kata-kata orang tua sendiri tidak membangun. Akhirnya anak itu tertekan sampai dewasa dia menjadi pemberontak. Karena apa? Orang tua mengatakan kata-kata yang tidak benar. Kalau kita belajar ilmu psikologi saat ini dijelaskan bahwa jangan berkata, kamu jangan lakukan ini. Jangan itu, jangan. Jangan dimulai dari negatif. Ya, orang tua kadang-kadang berkata, kamu ini dasar bodoh. Bagaimana orang tua berkata kepada anak bodoh? Tapi itu bisa kita dengar. Itu pernah kita alami, saya pun pernah alami. Mungkin orang tua tidak bisa kendalikan emosinya. Ya, ada itu ya, di lucu-lucu apa kisahnya atau juga barangkali. Ya. Pancasila, ketuhanan, apa itu? Ketuhanan. Dia contoh nggak bisa. Akhirnya marah kan dan bisa keluar kalimat yang tidak benar. Kalau saudara, bapak, ibu-ibu mengajarin anak tidak bisa-bisa bagaimana kata-katanya. Jangan sampai dasar bodoh. Jangan ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan bilang bodoh. Ntar tahu anaknya pintar. Ya, bapaknya bilang, dasar anak bodoh. Ya bapaknya siapa? Ya, bodoh juga bapaknya, ya keturunannya bodoh. Ayo bahaya loh. Jadi jangan sampai di serangan balik ya.
Jadi kalau ngomong sesuatu yang tidak baik langsung ingat, awas, serangan balik. Itu serangan balik. Kita ngomongin sesuatu, nanti kita kembali ke kita. Kendalikan lidah kita. Kendalikan kata-kata kita. Jangan terlalu gampang bicara. Jangan buat cerita yang aneh-aneh. Heran juga memang kita. Kok bisa-bisanya seseorang mengarang satu cerita. Padahal cerita itu nggak ada. Kisah itu nggak ada. Peristiwa itu nggak ada. Kok bisa-bisanya sampai di sini cerita itu ada. Kenapa kok punya karya yang luar biasa, tapi karya itu mematikan, menghancurkan. Itu pekerjaan kuasa gelap, itu pekerjaan iblis. Ingat ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa semua baik, iblis pakai ular itu melalui kata-kata. Berkata-kata dia. Tuhan kan ngomong begini sama kamu, tuh enggak kayak gitu, kayak gini yang benar. Dari mana itu cerita itu? Dibuat oleh iblis. Jadi kalau sesuatu cerita yang tidak benar, kita buat cerita itu karya iblis. Jadi katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari siapa? Kata firman Tuhan? Dari si jahat, dari si iblis. Jadi seringkali kita ternyata dipakai oleh kuasa kegelapan. Dipakai iblis, mulut kita dipakai. Itu sebabnya dampaknya dahsyat, menghancurkan, memporak-porandakan. Ya, satu persekutuan yang tadinya harmonis bisa hancur. Satu rumah tangga keluarga besar yang tadinya damai bisa hancur hanya karena satu orang yang memasukkan kata-kata yang tidak tepat. Kita perlu mewaspadainya. Kendalikan lidah kita. Mengapa kita mengendalikan lidah kita? Karena kalau kita tidak kendalikan, sadarilah akan membawa kehancuran, petaka, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Yang ketiga, gambaran tentang kedahsyatan, kekuatan daripada lidah itu. Di ayat 5b dikatakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi jangan anggap remeh. Oh, kita lihat ini api kecil. Tidak apa-apa. Kita biarkan. Seringkali karena kita menganggap kecil, kita abaikan, enggak masalah. Kalimat-kalimat yang sedikit tidak apa-apa lah. Ada istilah sekarang apa? Membuli orang. Itu bahaya, saudara. Mungkin kita menganggap, itu api kecil. Pernahkah kita pikirkan akibatnya? Orang yang dibully akhirnya bagaimana hidupnya? Mengerikan sekali. Ya, tadi pagi Bu Pendeta kasih satu ilustrasi bagus sekali. Jadi ada anak itu diam saja dia. Diam karena apa? Rupanya orang tua selalu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Terintimidasi. Akhirnya anak itu diam. Diam. Tidak mau ngomong, tidak mau apa-apa. Dan orang tua berpikir, anakku baik. Sekarang tidak lagi ngomong apa-apa. Rupanya dia pendam. Dan itu menjadikan anak itu sakit. Sakit hati dia. Berontak. Memang dia diam. Sebab kalau dia bicara, banyak ngomong, selalu kalimat-kalimat yang negatif yang dia dengar. Ya, daripada dia mendengarkan kata-kata yang tidak baik, maka dia mendiamkan diri. Orang tua berpikir, anak saya baik. Hati-hati, kalau ada anak-anak terlalu diam terus, bisa dicek. Jangan-jangan dia sudah mulai tertekan oleh kita orang dewasa, kita orang tua, ketika mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada dirinya. Ini perlu kita waspadai. Bisa membakar hutan. Kita lihat bagaimana dahsyatnya ketika terjadi kebakaran. Itu dimulai dari api yang kecil. Api yang kecil tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Dan ketika api yang kecil itu mulai bekerja, dia mulai menyebar dan dahsyat, luar biasa. Hutan yang luas terbakar. Apa yang ada di dalam hutan itu pun habis, hangus semua. Dimulai dari titik api yang kecil. Perkataan kita, lidah ini kecil. Kalimatnya sih gak terlalu parah awalnya.
Tetapi kemudian kita tidak kendalikan. Kemudian kita mulai membiasakan diri, merasa tak bersalah. Akhirnya gampanglah kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Saya punya pengalaman waktu kecil. Saya punya om. Om ini suka ngerjain orang. Dikenal. Papa saya dikerjain satu ketika. Lagi kerja di sawah serius, nyangkul. Dia panggil, "Bang, halo bang, itu anakmu bang yang merantau yang jauh sudah pulang." Wah, senang sekali papa saya. Langsung ditinggalkan semua, lari ke rumah cukup jauh. Sampai di rumah gak ada orang. Dia bilang, kerjanya dia lagi gitu. Jadi ngerjain. Sakit loh. Udah ditinggalkan pekerjaannya di sawah. Dia hatinya bergembira ketemu dengan anak yang merantau yang sudah cukup lama. Akan melihat anak dia pulang dari ladang. Sampai di rumah tidak ada apa-apa. Sementara om itu senyum-senyum saja. Coba saudara membuat orang lain kecewa. Tapi saudara senyum itu kebanggaan loh. Bersuka cita di atas penderitaan orang lain itu sangat mengerikan. Ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan buat orang lain menderita. Kadang-kadang kita masalah sepele, kita kerjain deh. Kamu tadi dipanggil di sana, padahal nggak ada dipanggil. Ini gimana nih, orang udah datang serius. Ya sementara yang ngerjain senyum-senyum. Cobalah, orang lain itu sudah menderita. Kok kita bisa senyum? Itu dari siapa? Tapi kan kita anggap remeh. Itu kan kecil. Tapi akhirnya terbiasa. Nah om ini udah terbiasa begitu, akhirnya satu ketika dia beritahukan hal yang benar, nggak seorang pun yang dengar, padahal benar loh. Itu lagi ada keluarga di sana, tolonglah sekarang. Nggak mau, ngomong kamu paling nanti juga prank gitu ya, paling juga kacau kita. Padahal peristiwanya benar, nah tuh rasain loh. Ya, orang-orang akhirnya nggak percaya dengan apa yang dia katakan karena sudah terlalu biasa. Hati-hati, kalau kita terlalu biasa mengatakan sesuatu yang tidak benar, satu ketika kita mengatakan yang benar, orang gak mau dengar. Itu yang peristiwa sekarang tuh. Ya peristiwanya di Duren 3, setelah gagal di Magelang. Nanti gagal kemana lagi, itu satu contoh saja. Yang mana yang benar kita gak tahu. Karena lidah tak bertulang. Ya, betapapun kecilnya api. Yang kecil, tapi jangan abaikan. Jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai tidak dikendalikan. Ketika api itu tidak terkendali, Alkitab berkata dapat membakar hutan yang besar, menghasilkan kerugian yang dahsyat. Bahkan ada korban, bisa nyawa melayang oleh karena hutan yang terbakar itu. Mungkin ada di dalam, ada perkampungan, ada desa, ada tempat-tempat tinggal di sana. Karena api yang luar biasa, dimulai dari kecil, semua yang di dalam habis. Ini perlu kita sadari. Kalau aku tidak mengendalikan kata-kataku, bukan hanya aku nanti yang akan mengalami kehancuran, tapi orang lain pun bisa hancur. Jangan pernah kita menghancurkan orang lain. Hati-hati dengan lidah kita. Kuasanya dahsyat. Jika kita tidak mengendalikan lidah kita, maka hasilnya adalah menghancurkan orang lain dan juga diri kita. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengendalikan lidah kita. Ya, alasan yang kedua, karena berkat dan kutuk tidak boleh keluar dari mulut kita. Ya, mulut atau lidah kita hanya untuk berkat saja. Lidah kita haruslah lidah yang sudah dikuduskan. Ya, berkat dan kutuk tidak boleh keluar bersamaan dari mulut yang sama ini. Firman Tuhan berkata di ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Banyak kali kita gagal menjadi saksi Kristus. Hari ini kita berkata benar, hari ini kita berkata baik. Kemudian satu ketika kita berkata tidak baik. Kemudian orang akan tidak lagi percaya kepada kita. Bagaimana mungkin?
Ya, kita bisa berkata-kata yang baik, sebentar kita berkata-kata yang tidak baik. Hancur reputasi pelayanan kita, hancur kesaksian hidup kita. Seringkali saya katakan, kita memang di dunia media sosial bagus, sampaikan kebenaran, sampaikan firman Allah, tetapi waspada. Jangan sampai pagi kebenaran firman Allah kita sampaikan, kemudian sore ada kalimat-kalimat yang tidak baik. Orang berkata, orang percaya macam apa itu? Berarti dia hanya copy paste saja, masukkan di situ. Dia tidak baca, dia tidak renungkan hal itu. Bagaimana mungkin pagi dia sampaikan firman itu, dunia melihat, banyak orang melihat. Kemudian baru dia punya masalah. Ya, pada sore hari kalimatnya sudah beda. Orang bilang pagi kedelai, sore tempe. Sudah berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh. Jadi kita harus menyadari bahwa mulut kita adalah mulut anak-anak Tuhan, mulut hamba-hamba Allah yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Memang kita tidak sempurna. Betul, tidak sempurna. Tetapi kita bisa mengendalikannya. Persoalannya adalah di pikiran kita, di hati kita. Ya, manakala kebenaran yang kita pikirkan, firman Allah yang kita baca renungkan, kebenaran yang masuk dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Yang melepaskan kita dari negatif. Sehingga keluar kalimat yang positif. Karena apa? Kita sudah diisi dengan kebenaran. Tidak boleh. Jangan kita berkata hari ini berkat, besok keluar kutuk. Itu tidak boleh. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Dijelaskan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, supaya kita bisa mengendalikan lidah kita. Kita ingat hal ini. Kita tahu bahwa kita ini sumber air tawar, bukan air pahit. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak mungkin sumber ini mengeluarkan air pahit. Kalau sumber ini adalah sumber mata air yang tawar, maka dia selalu akan mengeluarkan air tawar. Tidak mungkin air pahit. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Oh, dulu kalimat-kalimat kita tidak membangun. Dulu kata-kata kita kasar. Dulu kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, lidah kita, putar balik fakta. Kita gampang menipu orang. Kita berbohong. Kita bersaksi dusta. Mulut kita, lidah kita pakai mengatakan hal yang tidak benar. Memecah belah, adu domba. Mulut kita dulu. Tetapi ketika kita sudah percaya Yesus. Ketika kita sudah mengalami kelahiran baru. Kita harus yakin. Seluruh hidup kita dibaharui. Termasuk lidah kita, kata-kata kita. Akhirnya kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun. Amin. Kata-kata yang menyenangkan hati orang lain. Yang membawa damai. Yang membawa sukacita. Yang mempersatukan. Bukan menghancurkan. Bukan merusak. Tetapi kalimat-kalimat yang menyejukkan. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Ini satu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang artinya sudah kita tahu pasti tidak akan mungkin. Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Tidak mungkin. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi dari satu sumber harus satulah yang keluar sesuai dengan sumber itu. Kita yakini sumber kita adalah air kehidupan, firman Allah. Kita orang-orang yang dibenarkan. Maka apapun yang keluar yang terpancar dari hidup kita. Secara khusus yang keluar dari mulut kita, lidah kita adalah mengeluarkan kata-kata yang membangun. Amin. Amin. Halo, amin. Oh, sedikit sekali aminnya. Ya. Di ayat 11. Kita ulang lagi di sini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit
dari mata air yang sama, kita perlu mengalami terus pembaharuan. Tuhan, kata-kata saya kemarin tidak terkendali. Padahal saya orang percaya, saya akan berjuang. Maka Rasul Paulus katakan apa? Matikanlah, matikan. Jadi tabiat dosa, kedagingan itu memang harus kita perjuangkan. Tidak otomatis. Saudara rajin pun ke gereja, rajin pun baca Alkitab, tidak otomatis bahwa lidah kita ini aman terus mengatakan hal yang baik. Enggak. Kadang-kadang terpancing juga karena kita punya telinga. Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik kepada kita, berpengaruh kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, akhirnya keluar juga tuh kalimat-kalimat yang tidak benar itu. Itu harus mengalami proses terus-menerus. Jadi harus terjadi perubahan di dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, hidup kita ini telah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Hidupku dibaharui oleh Tuhan. Hidup kita, hidup saudara dibaharui oleh Tuhan. Jangan bangga kita berkata saya orang Kristen tapi tidak ada pembaharuan. Ya, paling tidak dari perkataan kita orang mengetahui siapa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dibaharui Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Pasti terjadi. Jadi nggak mungkin dia orang percaya dia sudah lahir baru kok kalimatnya negatif melulu. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nggak mungkin. Kalau orang itu sudah percaya, dia mau menyerahkan diri terus kepada Tuhan, dikuasai oleh firman. Dari kata-katanya kita tahu bahwa orang ini adalah orang percaya. Kita tahu bahwa orang ini adalah anak Tuhan. Kita tahu orang ini adalah hamba Allah. Dia adalah hamba kebenaran. Dari kata-katanya. Karena selalu mengeluarkan kalimat-kalimat positif. Kata yang membangun. Kata yang positif. Kata yang sesuai dengan firman Allah. Kata-kata yang sedap didengar. Itu yang keluar dari mulut kita. Ya. Ada kasih, ya, ada sukacita dari perkataan kita. Orang yang mendengar bahagia. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan itu proses. Saya mengalami. Ya, dari kehidupan yang lama yang gampang saja mengatakan kalimat-kalimat yang tidak benar. Kemudian firman Tuhan katakan, jangankan mengatakan itu, mendengar itu pun kita sudah tidak nyaman, sudah tidak baik, tidak boleh. Mendengar saja kalimat-kalimat yang tidak baik. Pernah saya berjalan di satu lorong begitu, dan saya tahu orang-orang Kristen juga, orang-orang percaya di situ, tapi kalimat-kalimat di situ luar biasa. Makian benar. Tapi orang-orang Kristen, saya nggak kaget. Kenapa? Karena saya dulu seperti itu. Ya, orang tua pun ngomongin anak pun kadang-kadang membalas. Saya pernah ngomongin orang tua saya kalimat-kalimat yang tidak layak untuk diucapkan, didengar pun tidak layak. Kenapa? Karena hati saya gelap, pikiran saya gelap, tidak ada kebenaran. Nah, kemudian setelah udah orang Kristen, betul orang Kristen. Tetapi setelah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyadari hal itu, mengerti ini tidak baik. Kata-kata ini tidak baik. Ampuni saya Tuhan. Saya mau mengatakan hal yang baik. Mulailah belajar. Ya, kita sebagai orang yang dibaharui, orang percaya, udah dilahirkan kembali. Sesuatu yang baru yang harus muncul. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Secara khusus buat kata-kata kita, lidah yang dibaharui Tuhan, lidah yang disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, dikuduskan oleh firman, sehingga yang keluar dari lidah kita, perkataan kita, mulut kita adalah kata-kata yang membangun, yang berguna, bukan kata-kata yang sembrono, bukan kata-kata yang menghancurkan orang lain, bukan kata-kata yang menghakimi orang lain, bukan kalimat-kalimat yang membuat orang lain mengalami kedukaan, kesedihan oleh karena kalimat kita. Tetapi yang keluar dari mulut kita, karena sumbernya adalah kebenaran, satu sumber. Jangan berkat dan kutuk keluar dari mulut kita.
Ya, tetapi yang keluar dari mulut kita hanyalah berkat. Amin. Memberkati orang lain, memberi semangat kepada orang lain. Kalimat kita positif, kalimat kita itu mengandung kebenaran sesuai dengan firman Allah, dan orang yang mendengarkannya bersukacita. Pastikan dalam perjalanan hidup ini perkataan kita kendalikan. Ini perjuangan. Kita bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang lulus. Karena yang langsung berkata, oh saya sudah lulus, saya sudah sempurna. Tidak. Tetapi terus menerus kita memberikan diri untuk dikendalikan oleh Roh Allah. Secara lidah kita harus kita pergunakan dengan cara yang baik. Mengapa kita mengendalikan lidah kita? Ya, alasan yang pertama tadi jelas bahwa kita harus menyadari ketika lidah kita tidak kendalikan, maka dia mempunyai kekuatan yang dahsyat yang bisa menghancurkan orang lain dan juga menghancurkan diri kita sendiri. Ada banyak contoh karena salah bicara, akhirnya akibatnya ditanggung sendiri, mengalami kehancuran. Dan yang kedua, karena kita adalah anak-anak Tuhan, tidak boleh keluar kutuk dan berkat dari mulut kita ini. Tetapi yang keluar dari mulut kita adalah berkat saja. Kalimat yang membangun, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mempersatukan, bukan yang menghancurkan, bukan yang merusak. Tetapi kita anak-anak Tuhan, yang hidup kita sudah dibaharui, ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, memberi diri untuk terus dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh firman, percayalah. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang positif. Amin. Kita berjuang untuk itu. Yang merasakan bahwa, oh Tuhan, saya masih keluar kalimat-kalimat yang negatif. Saya mau berkomitmen. Saya akan terus berjuang. Kalimat positiflah. Kalimat yang membangunlah yang saya mau katakan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya undang kita untuk bangkit berdiri.